Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari mahasiswa IAIN Palangkaraya, Prodi PGMI angkatan 2019. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu PPI. Dengan tujuan saya di sini menjelaskan dan tata cara akikah. Menurut bahasa, akikah artinya memotong. Asalnya dinamakan akikah karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Ada pula yang mengatakan bahwa akikah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu. Rambut ini disebut adalah akikah karena ia mesti dicukur. Akikah adalah penyembelihan domba atau kambing untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7, hari ke-14 atau ke-21 dan seterusnya. Jumlah kambing atau domba untuk bayi laki-laki adalah 2 ekor. Untuk bayi perempuan hanya 1 ekor. Hukum akikah setelah dewasa atau berkeluarga. Pada dasarnya, akikah disyariatkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Jika tidak bisa, maka pada hari ke-14, dan jika tidak bisa pula, maka pada hari ke-21. Namun demikian, jika ternyata ketika kecil ia belum diakikahi, ia melakukan akikah sendiri di saat sudah dewasa. Suatu ketika Al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang belum diakikahi, apakah ketika besar ia boleh mengakikahi dirinya sendiri? Imam Ahmad menjawab, menurutku jika ia belum diakikahi ketika kecil, maka lebih baik melakukannya sendiri saat dewasa. Aku tidak menganggapnya itu makruh. Jumlah hewan. Adapun jumlah kambing akikah untuk bayi telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Khalaf Al-Basri berkata, telah menceritakan kepada kami. Bishr Ibnul Mufaddal berkata, telah menggambarkan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Qusaim dan Yusuf bin Mahak bahwasanya mereka pernah masuk menemui Hafsah binti Abdurrahman. Mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikah. Lalu Hafsah mengabarkan bahwa Aisyah pernah memberitahunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih 2 ekor kambing yang telah cukup umur untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Ia berkata, dalam bab ini ada hadis serupa dari Ali dan Ummu Qus, Buraidah Semurah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Anas, Salman bin Amir, dan Ibnu Abbas. Namun yang lebih utama adalah 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan berdasarkan hadis-hadis berikut. Telah menggambarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, Ammar berkata, dari Atha, dari Habibah binti Maisyarah, dari Ummu Qus bahwa Rasulullah SAW bersabda, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita 1 kambing. Hadis riwayat Nasyai nomor 4145. Hal-hal yang disyariatkan sehubungan dengan akikah. Yang berhubungan dengan sang anak. 1. Disunatkan untuk memberi nama, mencukur rambut atau menggundul pada hari ke-7 sejak hari lahirnya. Misalnya lahir pada hari Ahad, akikahnya pun jatuh pada hari Sabtu. Bagi anak laki-laki disunatkan berakikah dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor. Akikah yang ketiga, akikah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain, kakek dan sebagainya. 4. Akikah ini hukumnya pun sunnah. Daging akikah lebih mentah atau dimasak.
Dianjurkan agar dagingnya diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Hadis Aisyah, sunnahnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan ataupun oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Baihaqi, daging akikah diberikan kepada tetangga dan fakir miskin juga bisa diberikan kepada orang non-muslim. Pembagian daging akikah. Pembagian daging akikah, adapun dagingnya maka dia orang tua anak bisa memakannya, menghadiahkan sebagai dagingnya, dan mensedekahkan sebagian lagi. Syekh Utsaimin berkata, dan tidak apa-apa mensedekahkan darinya dan mengumpulkan kerabat dan tetangga untuk menyantap makanan daging akikah yang sudah matang. Syekh Jibrin berkata, sunnahnya dia memakan sepertiganya, menghadiahkannya sepertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan mensedekahkan sepertiga lagi kepada kaum muslimin, dan boleh mengundang teman-teman dan kerabat untuk menyantapnya, atau boleh juga dia mensedekahkan semuanya. Syekh Ibnu Baz berkata, dan engkau bebas memilih antara mensedekahkan seluruhnya atau sebagainya dan memasaknya kemudian mengundang orang yang engkau lihat pantas diundang dari kalangan kerabat, tetangga, teman-teman seiman dan sebagian orang fakir untuk menyantapnya. Dan hal serupa dikatakan oleh ulama-ulama yang terhimpun di dalam Al-Jannah Ad-Daimah. Doa menyembelih hewan akikah. Doa Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyatun hulamait mudiyah summa qalas haji ya haji hajarin fafa'alat summa aqajaha wa aqajal kabsa fa'adja'uh summa jahahu wa qala Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa doha bihi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, ambillah pisau. Lalu beliau bersabda lagi, Aisyahlah, asahlah pisau itu dengan batu. Maka Aisyah melaksanakan perintah tersebut. Rasulullah SAW kemudian mengambil pisau itu dan mengambil domba, lalu membaringkan dan menyembelihnya. Beliau membaca doa, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah yang terimalah penyembelihan hewan korban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta umat Muhammad. Beliau lalu menyembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, la yajbahu udhiyataka illa muslim wa idza dajahta faqul bismillahi Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min fulani. Janganlah menyembelihkan hewan sembelihmu selain seorang muslim, dan jika engkau menyembelihkan korban milik orang lain, Bismillahi Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min fulani. Dengan nama Allah, ya Allah, sembelihan ini darimu dan untukmu, ya Allah, terimalah ia dari si fulan. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 19168. Hikmah akikah. Akikah menurut Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, beberapa hikmah diantaranya, yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan syaitan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwa lepasnya dia dari syaitan tergadai oleh akikahnya. Yang ketiga, akikah merupakan tebusan
hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Yang keempat merupakan bentuk takarub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala lahirnya sang anak. Yang kelima, akikah sebagai sarana menempatkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Yang keenam, akikah membuat ukhuwah atau tali persaudaraan di antara masyarakat. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.